Yang pertama, gue bakal ngurangin jam nongkrong gue habis pulang sekolah pas SMA guys. Oke, jelas. Ini sih semua anak SMA di Indonesia gitu. Di seluruh penjuru Indonesia tuh pasti suka banget yang ngumpul-ngumpul sama temen, ngobrol-ngobrol di warung, makan indomie goreng plus telurnya 2, atau makan mie jumbo atau mie double tambah nasi uduk gitu kan tuh enak tuh pulang sekolah habis capek belajar MTK gitu kan. Nah sebenarnya boleh aja sih kayak lu nongkrong atau ngobrol sama temen kayak mungkin bentar doang gitu kan, 15 menit habis itu langsung caps gitu ke rumah. Itu mending sih dibanding lu harus stay di tongkrongan sekitar sejam sampai 2 jam maghrib malah lu di situ aja gitu kan. Sedangkan teman-teman lu atau orang lain nih di sekolahan lain yang mau ke Jepang juga itu mereka pasti habis pulang sekolah langsung les biasanya guys, langsung belajar gitu. Ada yang prepare buat bahasa Jepang, bahasa Inggris. Nanti gua ngobrol tentang ini deh di poin kedua gitu ya. Ada juga yang mungkin langsung belajar bimbel buat MTK fisika kimia biologi yang eksak gitu kan, buat yang IPA. Bukan macam-macam kan. Waktu yang bisa lu pakai sekitar ya 2 jam dari lu pulang jam 4 sore sampai jam 6 sore lah maghrib gitu kan. Soalnya tuh apa ya, kalau misalkan lu udah tahu punya mimpi yang besar gitu guys, lu mau ke luar negeri, ya lu juga harus tahu berapa porsi atau berapa banyak sih lu harus pakai waktu lu buat persiapin itu guys. Dan soalnya kalau misalkan lu kayak ikut-ikutan teman lu yang misalkan gak pengen keluar negeri atau pengen improve diri mereka sendiri, atau maksudnya nggak ada tujuan yang jelas setelah lulus SMA gitu kan, nah itu kan jadi apa ya, penghambat gitu istilahnya. Maksudnya bukan gue bilang kayak teman-teman lu yang tongkrongan tuh kayak jelek-jelek semua atau bego semua, nggak gitu kan. Maksudnya tuh ya kalau misalkan lu udah punya target dari awal lu langsung ke SMA, ya lu tahu diri gitu. Nah, lu butuhnya ya nilai bagus, ya belajar gitu. Belajarnya tuh ekstra gitu guys, bukan kayak cuma belajar di sekolah gitu kan. Karena guru juga nggak bisa ngasih kita push lebih untuk bisa menggapai nilai yang perfect gitu kan, atau ranking top 5 gitu. Jadi intinya ya, poin pertama tuh gak kurang-kurangin nongkrong, terus pakailah jam nyisa itu sampai maghrib buat lo belajar. Yang kedua, kalau misalkan gue balik ke misalnya ke masa kelas ya kelas 1, kelas 2 SMA, gue bakal lebih fokus ke bahasa Jepang dan bahasa Inggris sih. Dan meskipun gue sebenarnya udah les bimbel dari pas sejak gue SMP sih, alhamdulillah gitu kan, orang tua gue bisa ya ngasih gue semangat ke gue buat nge-support lah gue kuliah di Jepang gitu kan. Karena sebenarnya gue pengen kuliah ke Jepang itu dari sejak gue tuh kelas 6 SD guys. Jadi pas gue masih bocah gitu, gue tuh udah kayak mimpi buat kayak gue harus ke Jepang gitu. Alhamdulillah gue bisa lulus kuliah di Jepang ya waktu tambah gue bisa dapat beasiswa full di S2. Jadi ya lu nggak harus ekstrim banget sih, misalkan lu kayak bimbel tiap hari atau misalkan ikut les tiap 1 minggu 8 jam, nggak harus kayak gitu sih. Yang penting sih rutin guys. Jadi misal lu habis pulang sekolah, daripada lu main bola di lapangan, mending lu coba belajar bahasa Jepang setengah jam dengan cara nonton anime atau drama di Netflix. Kan tuh bisa. Meskipun ya kelihatannya nggak terlalu kayak serius banget, tapi kan itu dengan lu input terus tuh bahasa Jepang atau bahasa Inggris,
itu kan bisa membantu untuk listening ya ke depannya. Jadi kita tuh nggak terlalu kagok dengan apa sih nih orang bule ngomong pas kita ketemu luar negeri gitu kan, kayak kita ketir gitu. Dan itu membantu banget guys untuk lancar listening dan juga latihan buat ya kita speaking juga ke depannya. Terus selanjutnya yang ketiga, kalau misalkan gue balik ke SMA kelas 2 atau kelas 3 gitu ya, mungkin gue akan coba buat homestay di Jepang. Sebenarnya sih gue dulu ada niatan buat homestay di Jepang, tapi dia cuma ya pikiran buat niat doang gitu, gak ada kayak maksudnya pengen banget gitu kan, kayak pengen doang tuh udah gitu kan, kayak semua orang juga bisa gitu kan, pengen doang tuh bisa gampang. Tapi itu yang beneran suksesnya itu yang beneran bisa pergi ke ya homestay-nya pas lu masih SMA gitu kan. Dan itu mungkin ya oke lah, mungkin nggak semua orang bisa karena tahan biaya atau kena apa terserah gitu kan. Tapi yang penting sih itu kita tuh niat dulu guys, dan itu serius niatnya, kayak beneran pengen gue pengen homestay di Jepang, atau gue pengen ikut kayak pertukaran pelajar SMA di Jepang atau di UK US gitu kan. Sebenarnya itu lebih ke niat yang kuat ya. Jadi kalau misalkan lu dari awal tuh niatnya udah kuat, pasti tuh dibukain jalan sama yang maha kuasa gitu guys, yang di atas. Nah sebaliknya guys, kalau misalkan nih kalian kayak mungkin udah pengen tapi cuma sekedar yang kayak tadi gue bilang tuh, pengen doang tapi nggak ada usaha atau males, nah nanti kita nggak dikasih apa-apa dong dengan dia kita cuma pengen doang, dapatnya ya cuma paling oh ya udah pengen doang, habis itu nggak kemana-mana gitu doang kan. Jadi kan kayak setengah-setengah gitu kan, cuto hampa. Daripada gitu mending kita full gitu kan, fokus dan maksimalin apa yang bisa kita lakuin selama kita masih SMA gitu guys. Soalnya ya oke lah, masa SMA kan gak akan terulang lagi kata mereka gitu kan. Tapi kan masa SMA juga emang cepat sekali, dan itu waktu yang bagus banget buat lu pada belajar gitu guys. Belajar dalam artian kayak belajar memahami diri lu, memahami masa depan lu pengen kayak gimana, terus juga mikir untuk 5-10 tahun ke depannya mau apa. Itu kan waktu yang bagus banget ya. Maksudnya gue gak bilang kayak kalau orang yang udah gak SMA atau kayak udah kuliah atau kerja itu gak bisa mikir, gak gitu sih. Cuman kayak kalau kata gue sih SMA tuh waktu emas gitu ya, untuk kayak lo tuh ya gali potensi diri dan lo fokus gitu. Jadi misalkan pas lu udah masuk SMA kelas 3 nih, lu tuh udah gak ketir kayak loh temen gue kok bisa dapet ke uni Jepang gitu kan, loh kok temen gue bisa ke UK, kok bisa ke Turki gitu kan. Lah kalau misalkan udah sampai ke fase itu ya berarti kita udah telat gitu. Karena orang-orang misalkan kayak bisa ke luar negeri gitu, itu juga pas gue SMA banyak juga sih temen gue yang bisa ke luar negeri, kayak ke Malaysia, Turki. Terus SMA gue juga ada yang bareng gue ke Jepang juga gitu kan, ke Okayama University. Nah mereka tuh juga sebenarnya udah sibuk gitu dari kayak SMA kelas 2 lah paling minimal banget sih, jadi bahasa Inggris, tes gitu kan. Ya kalau misalkan mau selesai emang gitu harus paling cepet-cepetan, bukan masalah paling pinter apa enggaknya sih. Karena tuh kalau misalkan kita udah punya mimpi atau kayak goal, pasti kita dikasih kayak timeline gitu, mau kita sadar apa enggak gitu kan. Misalkan timeline buat oke, kapan harus ngasih berkas atau sertifikat bahasa Inggris ke uninya, kapan harus ambil TOEFL atau TOEIC atau IELTS. Terus kalau misalkan yang mau ke Jepang mungkin gak wajib sih, kapan sih harus nge-submit nilai JLPT atau Japanese Language Proficiency Test score gitu kan. Jadi kan ada semuanya tuh udah di apa ya, udah dikasih jalan sama orang-orang yang dulu gitu ya, sama senpai kita tuh.
Jadi ya kesimpulannya dari video ini sih lebih ke apa ya, lebih ke untuk kalian yang masih SMA, untuk pakai waktu kalian yang berharga buat ya ningkatin value kalian sebanyak-banyak mungkin. Selain mau ke Jepang, belajar bahasa Jepang sebanyak mungkin dengan anime atau belajar kanji atau grammar tiap hari. Terus yang bahasa Inggris bisa mungkin terus-terusan dengerin lagu tapi bahasa Inggris, atau nonton film pakai bahasa Inggris nggak pakai subtitle gitu kan. Itu lebih bagus daripada kayak kita tuh jadi angkring-angkringan gitu kan, nggak tahu mau ngapain ke depannya gitu. Kalau misalkan kalian juga misalnya pengen ke luar negeri tapi belum tahu nih mau ke negara apa gitu kan, paling nggak sih ya minimal ya kalian belajar bahasa Inggris aja dulu. Siapa tahu ntar dari situ kalian bisa mungkin kebuka jalan buat misal kayak kan sekarang banyak tuh ya kayak kuliah zaman sekarang tuh misal di negara Arab, Jepang, Cina, Korea kan udah banyak kayak program bahasa Inggris gitu kan. Jadi tuh tinggal kalian pilih aja kalau misalnya udah punya sertifikat IELTS atau TOEFL. Yang penting tuh kalian tetap ngikutin timeline ya guys, yang tadi gue bilang kapan harus daftar, kapan harus ngasih berkas, kapan harus tes gitu kan. Kalau udah tahu ya insya Allah bisa deh kalian. Jadi inilah bukan pioneer sih, apa sih namanya, lebih ke orang yang bakal membuat atau mencerahkan masa depan Indonesia guys, insya Allah. Oke guys, jadi video gua sampai sini aja. Jangan lupa like, share, subscribe, and next time gue bakal cerita tentang sekitar ya mungkin tentang perkuliahan gue di Jepang kayak gimana dulu, atau S2 yang gimana. Stay tune aja guys. See you next time. Bye bye.